terima kasih sudah datang di sini ya Mbak ya. Boleh perkenalkan terlebih dahulu Mbak? Oh nanti sebelum Bapak memperkenalkan diri, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Asidik. Di sini Mbak boleh panggil Rashid aja ya, supaya lebih akrab ya kan, supaya kedepannya kita lebih bisa berbincang-bincang lagi ya kan. Boleh Mbak memperkenalkan dirinya? Baiklah, nama saya Putri Damayati. Bapaknya bisa panggil saya Putri aja. Oh iya, Putri ya. Bagaimana kabarnya hari ini Putri? Itulah sih Pak, ada yang saya pikirkan sih sebenarnya. Oh, ada yang dipikirkan ya. Maklum ya, pikirkan. Mbak Putri di sini eh, tahu dengan saya itu di sini dari siapa? Saya tahu mau sama bapak ini, saya tuh pernah dengar dari teman saya. Oh, teman siapa itu? Teman saya itu ini teman sekelas saya sih sebenarnya Oh, Pak. teman Namanya sekelas. Ica. Oh Ica, dari Ica ya. Ica pernah juga Kenal ke sini. Bapak, kan? Iya, Ya, dia sering ke sini Ica. Ya. Nah, Ica itu bilang sama saya tuh udah pernah cerita sama Bapak Rasid, orangnya bagus itu Oh, untuk bercerita. alhamdulillah ya, Ica sering ke sini ya. Jadi saya datang ke sini nih, di sini dari rekomendasi dari Ica-nya, Pak. Oh Ica. Mbak di sini tahu nggak aktivitas kita ini apa namanya? Nggak tahu, Pak. Oh, belum tahu ya. Belum tahu Berarti saya. Putri baru sekali ya? Iya, baru sekali. Baru pertama kali mengikuti ini. Ini dalam tahap apa tuh? Dalam kondisi ini namanya itu konseling ya kan? Konseling ya, Pak? Iya, konseling. Ica sering kesini, sering konseling dia, ya kan? Konseling ini kita berbincang-bincang ya kan, membicarakan tentang sesuatu ya kan, kemudian kita berusaha untuk menuntaskannya ya kan, untuk bisa memecahkan sesuatu itu ya kan. Di sini juga konseling ini juga bersifat rahasia. Apa yang Putri ceritakan itu nanti itu akan saya simpan sebaik-baiknya ya kan, sebagai kerahasiaan itu akan saya simpan sebaik-baiknya. Itulah Pak, saya juga mau cerita sini. Ica tuh bilang sama saya kalau cerita sama Pak Rasid itu rahasianya terjamin. Ya betul Nah, Ibu. itulah saya percaya untuk datang ke sini untuk cerita sama Bapak. Saya takutnya cerita sama teman-teman yang lain, teman-teman saya itu orangnya ember, Pak. Jadi apa yang saya ceritakan mungkin sekelas itu bakal tahu. Jadi maka dari itu saya nggak percaya kalau mau cerita sama teman saya. Maka dari itu saya kan tanya sama Ica, kan gimana kalau kamu ceritanya sama siapa? Kalau saya sih kalau cerita sama Pak Rasid, dia ngomong gimana Pak Rasidnya itu kalau untuk bercerita menjaga kerahasiaan itu bagus, dia bilang. Oh iya, ya. Gitu Pak. Dan juga memang di konseling ini Ibu itu punya kode etik, nggak boleh menyebarnya kemana-mana ya kan, maupun perkataan ya kan kita sebarkan dengan orang, teman ataupun lainnya, ataupun dari tulisan dan juga media nggak boleh. Misalnya kan saya hari ini punya klien hari ini dia datang dengan kondisi yang seperti ini, itu nggak boleh ya kan ya. Jadi kalau dia di sini Ibu di konseling ini, Ibu harus terbuka ya kan, mengungkapkan apa yang dirasakan ya kan. Kemudian Ibu harus sukarela, nggak ada paksaan dari siapapun untuk bisa menyampaikan apa yang Ibu rasakan pada saat ini. Apakah Ibu bisa mengerti hal itu? Berarti sih Pak, udah Bapak jelasin tadi, saya udah paham apa yang Bapak jelaskan sama saya. Oh iya. Sebelum kita lebih lanjut Ibu ya, saya ingin tahu lagi Ibu profesinya apa? Nah, di sini saya itu ini Pak, apa namanya, baru S1, masih mahasiswa S1 Oh, mahasiswa. Pak. Jadi di sini saya punya masalah sih Pak yang mau ceritakan sama Bapak. Sebenarnya saya malu ceritanya sama teman-teman yang lain. Mungkin bagi teman saya yang lain ini masalahnya masalah yang sepele, tapi yang permasalahan yang saya rasakan itu merupakan hal yang mengganggu saya kayak gitu.
apalagi dalam perkuliahan Pak. Oh, Mbak Putri kuliah di mana? Saya kuliahnya di salah satu universitas sih Pak, nggak usah disebut aja Oh, ya iya. Pak. Jurusan apa? Kalau jurusannya saya jurusan matematika Pak. Matematika. Mm-mm. Seru banget ya matematika ya. Nah itu luar biasa, Luar biasa. Pak. Saya juga- Angka-angka tuh udah. saya Mm-mm. juga senang matematika. Senang ya. apa? Senang matematika ya. Eh, dengan jurusan matematika, apakah pilihan Putri? Sebenarnya sih Pak, saya ngambil jurusan ini dari orang tua saya sih Pak, menyuruh saya untuk ngambil jurusan guru juga. Ini kan Oh, orang matematika tua, guru ya. ya. Jadi orang tua saya itu mungkin dari keluarga sanak saya itu ada yang ngambil matematika juga Pak. Di situ jadi mungkin orang tua saya itu melihat sanak saya itu guru matematika itu mungkin kehidupannya terjamin mungkin ya Pak. Dia juga udah jadi pegawai negeri mungkin kan kelihatan gitu, jadi orang tua saya itu menyuruh saya untuk ngambil jurusan matematika, Seperti itu juga ya. supaya saya tuh mungkin bisa seperti keluarga saya yang itu. Tapi sebenarnya sih saya nggak mau sih sebenarnya Pak ngambil jurusan matematika ini kan, tapi demi saya kuliah ini kan masih dibiayai sama orang tua, Ya, mau tak mau betul, harus ya. mengikuti kemauan orang tua saya. Jadi Putri merasa bagaimana perasaan Putri ketika belajar di matematika ini? Pertama sih Pak, ini kan bukan dari keinginan hati saya tuh Pak, Ya, ngambil betul. matematika. Jadi dari awal aja saya kan tidak dari hati saya untuk belajar ini Pak. Ya. Jadi masih setengah-setengah saya menjalani kuliah ini Pak. Jadi ketika belajar tuh saya tuh banyak seperti mengabaikan kayak gitu Pak. Tidak menyenangkan menurut saya untuk belajar Oh, jurusan tidak matematika. menyenangkan. Ya. Menurut Putri pelajaran apa yang menyenangkan? Saya sih sebenarnya lebih suka ke saya tuh nggak mau jadi guru sebenarnya Oh, sih nggak Pak. mau. Jadi mau jadi apa? Mungkin saya itu mau kerja di kantor yang biasa kayak gitu Pak. Kantoran, administrasi mungkin iya. kantoran. Kalau jadi guru kan harus menghadapi orang banyak tuh Pak. Saya tuh lelah menghadapi orang banyak itu Pak. Emangnya hobi Putri apa? Hobi saya Pak, kalau saya tidur Pak. Tidur. Istirahat, Sedeka. nonton drama Korea. Nonton drama. Nonton drama apa aja itu? Drama Korea boleh, drama-drama film-film Korea boleh, anime saya nonton juga. Wah, seru Mbak ya? Seru. Ya seru. Sekarang Mbak sudah S1 kan? Belum sih, Belum. masih menjalani S1. Masih menjalani S1 ya. Semester berapa? Semester 5 sih Pak. Semester 5. Oh, pertengahan. Iya. Memang sensitif sekali ya. Karena tugas-tugas itu Udah banyak. mulai banyak dan mulai susah. Di semester 5 juga kalau saya itu ada namanya PPL, ya kan? Putri di mana? Kalau PPL sih masih direncanakan dari kampusnya Pak, jadi kami belum dibagi itu kelompoknya Oh, belum Pak. bagi. Tapi keinginan Putri mau PPL di mana? Kalau misalnya di mana saja sih Pak, diletakkan sama kampusnya saya ikut aja. Oh, ikut aja ya. Mm-mm. Jadi untuk membuat perasaan Putri lebih lega, apa yang Putri lakukan ketika belajar di prodi matematika ini? Itulah sih Pak, kan saya kan memang itu kan nggak dari hati saya tuh kan Pak, Ya, betul. matematika itu kan Pak. Jadi saya tuh belum bisa menerima kayak gitu Pak. Kok saya harus masuk jurusan ini? Apa harus benar-benar saya harus mengikuti kemauan orang tua saya? Di situ saya juga saya tuh kalau belajar matematika itu kan harus urusan angka-angka tuh kan Ya, Pak. betul. Sebenarnya saya bukannya meragukan kemampuan saya, tapi saya untuk masalah angka-angka tuh kurang bisa sih Pak kayak gitu. Mau berhenti juga kalau udah semester 5 kayak gitu kan, mau ganti jurusan udah semester 5, udah tanggung, itu kan juga mengeluarkan biaya juga udah banyak untuk selama semester 5 itu kan Pak. Nah, juga saya tuh sama teman-teman tuh kan melihat teman-teman yang lain itu kok dia pandai-pandai sekali ngerjakan tugas kuliah kayak gitu. Saya
jadi juga sedikit merasa minder kayak gitu Pak sama teman-teman yang lain. Kok dia bisa ngerjakan itu sedangkan saya harus belajar memahaminya tuh lebih lama Pak daripada pada gitu. teman yang lain. Jadi Putri merasa sedikit terbebani ya Ya, dengan terbebani jurusan sih. matematika ini ya. Bagaimana kalau Putri pernah nggak Putri konsultasi dengan orang tua dengan kondisi Putri yang sekarang? Belum pernah sih Pak, saya tuh agak takut sih cerita sama orang tua saya. Soalnya orang tua saya itu gimana ya, menganggap apa yang saya cerita tuh merupakan hal yang sepele kayak gitu. Oh gitu. Jadi kalau urusan cerita itu kalau nggak palingan sama teman itu, kalau misalnya masalah itu memang nggak bisa cerita lagi sama teman itu, saya cari seperti bapak ini mau cerita sama bapak kan kayak gitu. Oh iya. Hmm. Kalau di matematika Putri punya berapa orang sekelas? Kalau matematika saya sekelas itu sekitar 30 orang lebih sih Kak. Oh banyak ya. Satu kelas itu. 30 orang. Itu dari 30 orang itu ada nggak yang jadi teman Putri? Ada sih Pak, saya punya teman akrab itu. Tapi itu ya Pak, masalahnya seakrab-akrabnya kita sama teman itu kan untuk bercerita kan ada batasannya ya Iya, Pak. iya. Takut Betul, saya betul. bercerita dikit-dikit nanti mentang bukannya apa ya Pak, pala boleh sama-sama Ya. hitam tapi perasaan nggak tahu kan Pak, kayak gitu. Jadi saya tuh takut untuk bercerita sama-sama teman-teman saya. Sudah tuh dalam segi belajar juga saya tuh Pak merasa minder sama teman saya. Sudah tuh untuk maju-maju ke depan misalnya presentasi itu saya tuh saya merasa gugup kayak gitu Pak. Presentasi. Jadi kalau presentasi apa yang Putri rasakan? Yang Putri rasakan itu ya Pak, cemas, kadang tuh saya berkeringat dingin, saya tuh merasa takut apa yang saya bilang itu merupakan hal yang salah, padahal pikiran itu sebenarnya belum tentu pasti kan Pak. Ya. Gitu. Saya tuh takut diketawain sama teman-teman saya, misalnya saya ngomong tuh di gogo di belakang tuh dia tuh mau gogo, kadang tuh teman-teman tuh kadang ketawain saya ke depan, jadi membuat saya tuh tidak konsentrasi Pak dalam melakukan presentasi. Jadi Putri merasa cemas ya kan, merasa apa ya, keringatan ya kan, takut ketika presentasi ya kan. Bagaimana kondisi Putri ketika ada teman yang lebih bisa gitu? Putri gimana ketika melihat temannya bisa presentasi? Oh, itulah Pak. Kalau saya melihat teman-teman saya yang lain tuh kan maju presentasi tuh cara ngomongnya pandai, sudah tuh dia aku menguasai materi. Disitulah saya merasa apa saya tuh benar-benar bodoh ya. Dalam segi belajar saja saya harus memahami itu terlalu lama, harus lama baru bisa paham kayak gitu. Sedangkan dia teman-teman saya lihat itu cara ngomong udah pandai, cara berhitung untuk rumus-rumus matematika itu banyak rumus ya Pak. Ya, Di betul. situ sudah pandai menggunakan rumus. Dan saya lihat juga nilai-nilai teman saya itu bagus-bagus, sedangkan saya banyak yang lebih rendah dari teman saya gitu. Sebenarnya saya merasa ada ini rasa mau pindah jurusan, tapi juga merasa kasihan juga sama orang tua saya udah semester 5 kayak gitu kan Pak. Nah di situ juga saya tuh ingin sih memperbaiki diri, tapi saya nggak tahu cara awal untuk memperbaikan diri itu gimana Pak. Oh gitu. Ketika Putri membicarakan hal ini dengan orang tua, bagaimana respon dari orang tua Putri? Sebenarnya sih ada, saya pernah mencoba ya Pak bicara sama orang tua saya keadaan saya ketika udah ngambil jurusan matematika ini ya Pak. Nah ya disitulah orang tua saya bilang, udah kamu wujud saya mau kuliahin kamu, udah kamu nurut-nurut aja lah, gak usah banyak-banyak protes nenek cek. Di sini kan saya yang biayakan kamu, ini demi masa depan kamu juga. Dari situ Pak, dari respon dari orang tua saya itu saya tuh merasa disudutkan Pak, merasa orang tua saya itu tidak mau mendengarkan dulu apa
saya rasakan ketika ngambil jurusan matematika. Orang tua saya itu cuma melihat ke saudara saya itu, mungkin sanak saudara saya itu bagus kan, jadi orang tua saya itu agak memaksakan kehendaknya Pak, supaya saya juga menjadi seperti sanak saudara saya itu. Jadi Mbak diharapkan bisa untuk jadi seperti ya, seperti sanak saudara tadi ya. Nah, kembali lagi di presentasi tadi, pernah nggak Mbak belajar di depan cermin? Belum pernah sih Oh, belum Pak. pernah. Saya tuh udah merasa malu kayak gitu, kenapa berdiri ngomong sama depan orang banyak kayak gitu, entah ngapa Pak. Oh, berdiri. Kalau Berdiri. belajar di depan cermin sambil duduk gimana? Nah itu belum pernah saya coba Pak, belum pernah kepikiran sama saya. Belum kepikiran ya. Bisa nggak kita lakukan sekarang? Tapi kita mulai dari yang ringan-ringan dulu ya. Misalnya pembukaan salam, ya kan, perkenalan. Bisa nggak Putri mempraktekkan itu, misalnya kan? Anggap saja saya ini nggak ada ya kan, Putri ada sendirian untuk belajar presentasi, ya kan? Bisa nggak? Gimana ya Pak? Boleh sih Pak. Boleh ya. Saya coba, Kan tapi saya malu sebenarnya, gimana cuman Pak? sedikit ya, misalnya salam kan, salam, kemudian perkenalan. Oke. Jadi Kalau- gimana itu Pak? Ya, Putri duduk aja di sini, ya kan? Baik. Silakan duduk senyaman mungkin, ya kan? Ya. Kemudian kalau bisa, ya kan, Putri itu mengucapkan dengan serius, ya kan, dengan pede, kan, biarpun cuma 2 tahap tadi kan, pembukaan dan salam. Anggap saja saya nggak ada di sini, coba. Baiklah Pak, saya coba ya Pak. Tapi Ya. Bapak jangan ketawa ya Pak, Ya. lihat saya ya. Baiklah. Nah, di sini saya akan mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya bernama Putri Damayanti, ingin menyampaikan presentasi saya tentang mata kuliah cara berhitung matematika untuk anak kelas 1. Di sini saya akan memaparkan materi saya. Udah Pak, Itu situ aja, bagus Pak. sekali. Udah Itu bagus ya, sekali. Pak? Iya, bagus sekali itu. Saya rasa Putri kedepannya itu bisa loh untuk jadi presenter, mempresentasikan Serius, sesuatu. Pak? Iya, bisa. Jadi sekarang fokus Putri kepada diri, ya kan, harus percaya diri, ya kan, tidak insecure, ya kan, tidak takut dengan teman-teman, takut diketawain, takut digangguin, ya kan. Tapi lihat tadi sebentar mengenai Putri mempresentasikan sesuatu tadi, itu bagus sekali, ya kan. Nah, Saya kan itu kan saya udah coba mempraktekkan. Saya mau juga Pak dengar kritikan saran Bapak, mungkin ada masukan sama saya tadi udah mempraktekkan cara presentasi kan. Jadi saya bisa memperbaiki diri saya. Enggak apa-apa, jujur aja Bapak, gimana? tadi bagus sekali tadi, jujur saya bagus sekali tadi. Saya juga ketika dulu itu gugup juga. Saya saya ingin menilai baguslah Putri daripada saya. Serius, Pak? Serius. Saya sampai semester akhir itu masih tuh gemeter, ya kan, keringatan, ngomongnya juga kadangan cedal, ya kan, kadangan juga ngomong tuh nggak jelas katanya, ya kan. Tapi Putri tadi bagus sekali, omongannya jelas, ya kan, dari salam sampai tadi juga bagus, ya kan. Tinggal sekarang Putri bagaimana caranya untuk manajemen diri, ya kan, untuk bisa berani lagi, ya kan, presentasi di depan kelas. Baik sih Pak, saya mungkin akan di rumah mungkin ya Pak coba latihan lagi juga terus di depan cermin mungkin ya Pak, Ya. untuk melihat ekspresi saya, cara gimana saya ngomong mungkin ya Pak, bagaimana gerak tubuh saya mungkin dalam melakukan presentasi di depan orang banyak. Nanti perlahan-lahan Putri bisa kembangkan, ya kan. Jika misalnya kondisinya diam, ya kan, bisa Putri gerakan dengan tangan, ya kan, dengan ekspresi mimik wajah, ya kan, ataupun dengan kata-kata yang menarik di awal, sehingga orang-orang itu bisa lebih
lebih tertarik dengan apa yang ingin Putri sampaikan nantinya gitu. Baik Pak, mungkin saya juga akan melakukan latihan-latihan dan juga lain. Mungkin saya juga cari informasi seperti YouTube Ya mungkin. itu bagus sekali. Mm-mm. YouTube kan sekarang, di TikTok itu sudah banyak Mm-mm. bagaimana public speaking ya kan, bagaimana menjadi presenter ya kan, mempresentasikan sesuatu ya kan. Putri bisa belajar di situ ya kan. Saya berharap Putri bisa menjadi presenter yang hebat nantinya. Amin ya Ya. Allah. Jadi nggak jadi guru saya ya Pak. Bisa juga Mbak Putri ya kan, kerja sebagai pembawa acara ya kan, presenter ya kan. Eh, karena kita kan nggak tahu ke depannya kemana gitu kan. Nah, bagaimana perasaan Putri setelah tahu cara presentasi tadi? Yang saya rasakan sih Pak, yang saran dari Bapak tadi kan untuk belajar dari cermin itu kan Pak, Ya. melihat gerak tubuh kita, gimana cara kita bicara. Saya rasa itu merupakan cara hal yang bagus sih Pak untuk saya terapkan, untuk saya latihan. Sebenarnya padahal itu belum pernah saya pikirkan, tapi dengan bercerita dengan Bapak saya mendapat informasi tersebut. Maka dari itu perasaan saya itu senang sih Pak. Ya. Udah dapat solusi dari permasalahan saya itu merasa gugup kan ketika melakukan presentasi kayak gitu. Mungkin juga saya mungkin saya akan meningkatkan kemampuan komunikasi Ya, saya betul. gitu Pak. Betul. Putri kesini tadi bagaimana kondisi Putri sebelum di sini, sebelum kita lakukan ini dan sesudah kita lakukan ini, bagaimana kondisi Putri? Sebelumnya sih Pak, saya tuh merasa sebenarnya agak ragu-ragu juga sih, apakah saya bercerita aja atau enggak sih cerita ini kan. Soalnya kalau dengar mau saya sebenarnya udah mau ada coba untuk cerita ke sama teman saya sih, tapi sudah saya melihat respon-respon teman saya sebelum saya cerita masalah lain, seperti masalah itu teman saya itu menganggap cuma masalah sepele kayak gitu kan Pak. Kayak gitu maka dari itu setelah udah bercerita sama Bapak itu saya merasa, oh saya dengan bercerita dengan Bapak bisa mendapatkan jalan keluar mungkin ya, solusi yang Ya, mungkin betul. akan saya coba terapkan di hidup saya. Oh ya. Jadi saya senang sekali Putri bisa datang di sini ya kan. Saya juga merasa bangga ya, senang ya bisa membantu Putri ya kan, untuk menjadi Putri yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke. Untuk dari sini ya kan, tindak lanjut yang kedepannya itu Putri bisa datang lagi ke sini. Mau datang lagi Ya, ke sini ya Pak? bisa datang lagi ke sini. Putri praktekkan tadi ya kan di kehidupan seharian Putri, di kampus Putri. Kemudian bisa datang lagi ke sini, kita sama-sama lihat bagaimana perkembangannya ya kan. Bisa minggu depan boleh kontak nomor saya ya kan, atau mau sama-sama dengan Ica boleh. Oh, sama Ica Ya, aja teman saya mungkin sama ya. Ica ya kan, nanti kita bergantian ya kan. Boleh Putri duluan ataupun Ica, ataupun Ica duluan, Putri menunggu Ica ya kan, sehingga saya harap Putri bisa berkembang lagi ke depannya. Baik Pak, jadi di sini mungkin minggu depan ya Pak saya datang ke sini saya menceritakan perkembangan saya Ya, ya Pak, betul. yang dari hasil dari latihan di depan cermin tadi ya Pak, Betul. sama bapaknya ya. Baik Pak. Betul. Ini kan udah siang nih. Putri tadi kesini udah makan belum? Belum sih Pak, tapi ya udah habis ini saya mau makan sih, ada kepikiran mau makan apa. Jangan lupa ini ya, kita kesehatan dijaga ya kan, karena kita
jangan menambah suatu masalah ya kan. Tadi sudah kita berusaha selesaikan ya mengenai gugup dalam presentasi Putri ya kan. Eh, Tidak berani ya kan mempresentasikan di depan teman-teman. Jadi Putri sebelum datang ke sini kalau besok itu kalau bisa ya kan makan terlebih dahulu ya kan. baik. Ya sehingga kita bisa berbincang lebih panjang lagi ya Iya. kan. Dan Putri merasa lebih nyaman ya kan, tidak merasa tidak kelaparan ya kan, tidak merasa apa ya pusing ya karena belum makan ya kan. Sebenarnya Putri itu mahasiswa yang gimana sih? Apa? Gimana Pak? Mahasiswa yang organisasi atau yang gimana? Saya sih Pak sebenarnya mahasiswa biasa saja sih Pak. Kalau mau kumpul-kumpul sama teman sih saya ikut. Tapi ada di saatnya saya tuh nggak mau berkumpul juga kayak gitu Pak. Oh, Tapi saya bukannya antisosial ya Pak, Ya. maksudnya kayak gitu kan. Tapi ada saat-saatnya saya itu mau menyendiri kayak gitu Ya, Pak, nggak betul, mau kumpul betul, ya. sama yang lain. Tapi kalau ikuti organisasi saya sih ada ikut sih seperti Himaja ya Pak. Kalau untuk organisasi saya pecinta alam, Ya, ya. kesenian itu saya nggak mau ikut Pak. Soalnya saya merasa belum membutuhkan itu hal Ya. tersebut Pak. Tapi kalau untuk urusan organisasi Hima tentang jurusan saya aktif sih Pak mengikuti organisasi Oh, tersebut. bagus sekali, bagus sekali. Yang mana Putri merasa ini bukan jurusan Putri, tapi perlahan-lahan bisa mengenal dari Hima biasanya itu ya. Saya senang sih lihat dari teman saya sih Pak, mengajak teman-teman saya dengan ngajak, ayo Put ikut organisasi Hima aja. Mungkin kalau kamu ikut organisasi lain, mungkin kamu nggak mau, ini kan memang untuk jurusan kita. Iya, betul itu betul. Kita itu terkadang ya Putri ya mencintai sesuatu itu lewat cara yang lain ya kan. Apalagi Putri sekarang merasa sedikit keberatan ya di matematika kan. Jadi Putri harus lebih cari tahu lagi ya kan apa itu jurusan matematika. Bagus tadi lewat Hima ya kan. Putri di Hima bagaimana? Aktif atau jadi pengurus di Hima? Saya sih sebagai anggota biasa saja sih Pak. Tapi kalau memang kemungkinan saya ditempatkan jadi pengurusnya, saya lihat situasinya dulu Pak. Kalau memang memungkinkan untuk saya jadi pengurus, saya mau aja sih senang. Bagus sekali itu, bagus sekali. Putri bisa aktif di Hima ya kan, bisa berkontribusi lebih lanjut mengenai matematika ya kan. Nanti kalau Putri ingin datang lagi ke sini ya kan, boleh kontak Ya. saya ya kan. Baik Pak. Nanti saya minta nomor Bapak dari Icah. Ya. Dan juga saya jamin ya kan apa yang Putri sampaikan di sini berusaha saya untuk rahasiakan ya kan. Sebisa saya rahasiakan, dan kalaupun ingin saya ungkapkan kepada seseorang itu saya akan hubungi Putri. Boleh kan saya hubungi Putri? Boleh. Ya kan, nanti saya minta juga nama Putri untuk meminta izin kalaupun ada keperluan tentang permasalahan ini ya kan. Itu mungkin yang dapat saya bantu kali ini ya kan. Kedepannya saya harapkan Putri bisa datang lagi ke sini Baik Pak. dan bisa mengungkapkan perkembangannya Baik, ya Pak. kan. Ya, saya terima kasih juga telah dipercayai untuk menjadi pendengar Putri ya kan, untuk dipercayai membahas permasalahan ini sama-sama ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak udah meluangkan waktu Bapak untuk mendengarkan cerita saya ini. Mungkin
masalah yang sepele ya Pak. Ya. Nah gitu. Saya bakal menceritakan lagi sama Bapak perkembangan saya yang latihan dari di pencermin. Nah, ada nggak kata-kata dari Putri hari ini? Mungkin saya hari ini belum bisa, tapi ini merupakan proses untuk menjadi yang lebih baik kemudian hari. Bagus sekali. Kita boleh tepuk tangan. Terima kasih atas kesempatannya Putri. Minggu depan insya Allah kita ketemu kembali, ya kan? Baik Pak. Terima kasih.